wabarakatuh. Pemirsa, hujan tangis rakyat dan Partai Komunis hadapi keruntuhan. Inikah yang namanya rakus itu akhirnya menjadi pangkal mampus? Nah, inilah satu fenomena yang hari-hari ini dihadapi oleh Evergrande, satu perusahaan properti hampir bisa dikatakan terbesar di dunia, yang saat ini hari-hari ini dihadapkan pada default sebanyak 300 miliar US dollar. Dan itu ya seperti juga terlihat pada demonstrasi di seluruh kota di Cina, terutama di kantor besarnya, di pusatnya di Shenzhen ya, di mana rakyat Cina mengalami hujan tangis. Saya sebut sebagai rakyat Cina, pemirsa, karena yang terlibat di dalam menjadi investor, menjadi karyawan, ya, kemudian pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan Evergrande ini itu benar-benar jumlahnya itu jutaan, ya, karena karyawannya secara langsung saja itu mencapai sekitar 200.000 karyawan, dan proyeknya ada sekitar 1.300-an, dan itu bisa melibatkan sekian juta, ya, sekian juta orang, dan para pemasoknya, ya, kemudian cara investornya, kemudian juga perusahaan properti yang lain yang nasibnya juga nggak jauh berbeda dengan Evergrande ini, betul-betul bisa akan mengalami keruntuhan yang relatif cepat. Ya, saya bisa gambarkan begini, pemirsa. Evergrande dapat kita bayangkan sebagai sebuah gedung pencakar langit yang sangat besar, di mana di dalam gedung ini penuh dengan orang yang baru mulai menyadari bahwa gedung ini akan runtuh. Ini minggu-minggu yang lalu, tetapi sudah tidak sempat turun lagi dari gedung itu, ya, karena memang nilai saham yang ada di perusahaan Evergrande ini yang tercatat di Hong Kong itu memang sampai dengan bulan April bisa dikatakan itu stabil, ya, nilainya sekitar 90 sen dolar Amerika atau sekitar 15-an dolar Hong Kong. Tetapi tiba-tiba setiap bulan itu habis, dan pada 1 September, pada bulan September, masuk bulan September itu tinggal sekitar 20 sen dolar AS. Apa artinya? Itu turun sebanyak 82%. Bahkan hari Jumat kemarin itu dalam satu hari tunggal itu turun 3,4% sahamnya. Jadi bayangkan saja, kita misalnya nabung, kita punya uang 100 juta sekitar 6 bulan yang lalu, dan sekarang ya, kalau kita tanam saham itu 100 juta, 6 bulan yang kemudian uang kita tinggal 20 juta. Dan tabungan atau saham itu yang kita tanam itu bukan dari uang kosongan, tetapi mungkin dari hutang, dari deposito, dari karyawan yang belum kita bayar, dan lain sebagainya. Dan inilah yang akan membuat tangisan bahwa gedung ini akan roboh. Ini tidak hanya yang ada di dalam gedung itu, 200.000 karyawan itu. Rontok itu gedung, dia akan memberikan efek pukulan kepada gedung-gedung yang lain yang ada di sekitarnya, properti-properti yang lain yang ada di sekitarnya. Kemungkinan juga kalau sikap pemerintahan Cina, saya mencoba untuk mengorek apa yang ada di redaksi Global Time yang tampaknya sering menggambarkan tentang pandangan atau pola kebijakan dari pemerintahan komunis Cina, ini juga tidak menunjukkan bahwa akan ada segera bailout atau restrukturisasi dari pihak pemerintah untuk melakukan intervensi. Apa artinya? Tampaknya Evergrande betul-betul dibiarkan rontok, dan itu jutaan rakyat Cina akan menghadapi kesengsaraan hidup, bahkan sekedar untuk makan sehari-hari. Karena duit-duit yang ditanam sebagai bentuk saham atau sebagai pemasok bahan, artinya di sini juga melibatkan puluhan ribu pemasok barang, misalnya ada cat, ada
material, ada apa, itu juga semuanya tertahan. Dan uang yang disebut sebagai surat berharga dari Evergrande, ya, ketika surat berharga ini jatuh tempo, ternyata memang sudah tidak bisa dicairkan. Inilah mengapa kemudian kalau kita lihat demonstrasi yang terjadi beberapa hari terus menerus, ya, itu betul-betul menjadi hujan tangis, ya. Karena apa? Karena betul-betul tidak jelas bahwa dari mana uang itu akan bisa diperoleh. Dan hari ini kalau tidak salah 23 September yang akan datang, jadi 3 hari lagi, Evergrande memiliki sekitar 84 miliar dolar yang harus dibayarkan, dan itu jatuh tempo pada 23 September mendatang, ya. Masih ada 3 hari. Apakah pemerintahan Cina bersikukuh untuk membiarkan Evergrande ini tumbang, dan itu akan memberikan efek seismik atau efek gempa bumi terhadap semua perusahaan properti yang ada di Cina, ya. Saat ini kalau kita melihat itu betul-betul banyak gedung-gedung tinggi itu diledakkan, ya. Gedung-gedung pencakar langit di Cina, apartemen-apartemen itu diledakkan karena sudah dibangun selama 7 sampai 8 tahun, akhirnya tidak jadi dan itu mangkrak dan akhirnya betul-betul diledakkan. Itu artinya apa? Itu adalah bentuk dari kerakusan, ya, ketika orang memang nafsunya sangat tinggi, mungkin membangun tanpa perencanaan. Dan sekali lagi, ketika orang itu membangun dengan hutang, dan hutang yang dirasakan itu mudah sekali diperoleh, biasanya pikirannya menjadi tidak cermat dan tidak konservatif. Udahlah, hutang aja, gampang hutang, ya kan? Kita bangun ini itu, dan pada akhirnya tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya itu. Semuanya menjadi mangkrak, ya. Semuanya menjadi mangkrak, dan itu menjadi kesia-siaan yang luar biasa, ya. Bahkan para korban dari Evergrande ini, apakah itu karyawan atau itu pemasok, itu menggambarkan diri mereka itu seperti semut-semut kecil, ya, yang ada di atas wajan. Tahu wajan, pemirsa, tempat penggorengan itu, ya. Dia berkumpul di sana, kemudian dihidupkan api di bawahnya. Dia gambarkan seperti itu. Apa artinya? Mati semua. Ya, inilah situasi yang tampaknya adalah takdir yang harus diterima ketika memang godaan uang atau godaan finansial yang sangat tinggi sebagai sebuah kelompok, ya, entitas yang memang tidak percaya kepada Tuhan, itu ya satu-satunya tumpuannya ya pada uang itu, ya. Uang itulah yang bisa dia bertahan untuk hidup itu. Kalau punya uang atau punya materi, begitu dia harapannya tentang materi itu hancur, ya, maka biasanya dia tidak akan bisa bertahan untuk hidup itu, ya, dan akhirnya mati, ya. Bahkan ada yang fenomena orang-orang sudah mau bunuh diri dengan situasi yang terjadi di kantor pusatnya Evergrande ini, ya. Ini satu situasi yang digambarkan oleh CNBC, ya, sebagai satu satu situasi yang akan menjadikan itu gempa bumi, ya, bukan hanya bagi Evergrande. Evergrande itu rontok, ya, itu sudah pasti kelihatannya, ya. Tetapi rontoknya Evergrande sebagai sebuah kekuatan properti besar dengan hutang sebanyak 300 miliar dan 23 September nanti, beberapa hari yang akan datang ini, ada hutang jatuh temponya sebanyak 84 miliar US dollar. Jatuhnya dia itu justru yang menimbulkan gempa, ya, bagi terutama adalah properti lain, ya, yang tampaknya di Hong Kong, properti Cina ketika dicatatkan di dalam saham, ya, pencatatan sahamnya itu nilai sahamnya mulai turun, ya, bisa sampai 40 sampai 30% begitu. Satu jumlah yang sangat tinggi, dan betul-betul kalau saham itu ada di Evergrande itu sendiri nyaris tidak bisa diuangkan. Nah, situasinya memang tidak ada jalan keluar yang
menarik. Apa yang kemudian digambarkan oleh CNBC bahwa posisi keuangan pengembang properti lainnya itu juga akan terpukul mengikuti aturan yang digariskan oleh pemerintahan Cina untuk mengendalikan biaya pinjaman dan perusahaan real estate itu sendiri. Ya memang ini tidak tahu pemirsa, apakah memang Cina ini memang karena tabiatnya yang suka berjudi sehingga memudahkan hutang. Udah biarin aja hutang. Kalau nanti hutang itu nggak bisa dibayar, ya sudah mati rame-rame begitu saja. Tetapi ini sebetulnya adalah pemicu dari satu kerusuhan sosial yang bisa terpicu di Cina itu sendiri. Ya kalau ternyata tidak ada langkah-langkah ya yang dilakukan oleh pemerintahan Cina. Hanya pemerintahan Cina tampaknya yang bisa untuk mengendalikan apa yang terjadi di Evergrande ini. Misalnya merontokkan Evergrande dengan keruntuhan yang diperkirakan ya, dan efeknya bisa dikendalikan, tetapi tampak bahwa pemerintahan Cina, kalau saya ikuti dari redaksi Global Times, itu juga ingin mempelajari ya, dan ingin memberikan pelajaran, maksud saya, agar perusahaan-perusahaan itu tidak liar di dalam penggunaan utang. Nah, memang sebetulnya kalau Evergrande ini adalah perusahaan yang profesional, ya tidak rakus gitu, mungkin nasibnya tidak seperti ini. Bayangkan saja, ya mungkin karena dia mudah mendapatkan hutang ke berbagai bank yang ada di Cina, ya itu akhirnya apa? Dia bangun satu stadion yang ada di Guangzhou, yang menjadi Guangzhou Evergrande FC, ya. Dalam proses pembangunannya itu mencapai 1,8 miliar US dollar. Satu stadion yang digambarkan seperti teratai merah. Ya, ada gambarnya itu pemirsa. Belum jadi juga. Ya, dalam situasi ketika ini bangkrut, siapa yang akan meneruskan pembangunan itu? Nggak jelas. Kemungkinan akan menjadi mangkrak. Apa artinya? Uang sebanyak 1,8 miliar US dollar atau sekitar lebih dari 25 triliun rupiah itu habis gitu saja, ya. Itu sebuah stadion saja, ada perfilman, ada mobil industri dan sebagainya, bahkan minuman, hiburan dan semuanya dia cover semua. Dan ketika tumpuannya yang menjadi induk perusahaan ini hancur, ya hancur semua. Ya, ini adalah salah satu bentuk kerakusan di dalam bisnis. Ya, ketika hutang itu mudah didapatkan, rata-rata orang yang mempunyai hutang yang mudah didapatkan ini, dia sangat sedikit berpikir tentang resiko. Jadi, dia akan mengikuti nafsunya, kerakusannya, untuk terus ekspansi, sampai akhirnya dia tidak bisa kembali, seperti yang dialami oleh Evergrande ini. Ya, semua karyawannya, ada sekitar 200-an ribu karyawan, 80% diantaranya dipaksa untuk dipinjami duit, coba. Ya, dipinjami duit dengan janji apa? Mendapatkan bunga yang tinggi dan mendapatkan bonus. Ya, dan karena memang belum ada situasinya pada bulan-bulan seperti sampai bulan Maret, orang masih percaya semua, dan banyak sekitar 80% itu investasi. Ya, semua karyawan itu nyaris investasi, sampai 80% itu investasi. Ya, kemudian dari situlah dia berharap nanti bisa mencairkan. Ada yang pinjam dari sanak saudaranya untuk investasi karena tertarik dengan bunga yang tinggi dan bonus. Ya, ada yang uang tabungannya, ada yang dari karyawannya, ya, yang sama-sama diyakinkan nanti kita akan dapat uang banyak dari situ. Dan akhirnya betul-betul uang ini seperti sampah, tidak bisa dicairkan. Ya, kalau pemirsa melihat tentang grafik-grafik yang ditunjukkan tentang nilai saham, ya betul-betul Evergrande ini under pressure, ya, terutama yang terlihat ya itu di Hong Kong, itu saham yang memang dicatatkan Evergrande ada di Hong Kong. Ini situasi-situasi ya yang pada akhirnya tidak hanya memukul properti, tetapi juga sektor perbankan, ya, karena perbankan itu juga berharap bahwa kredit yang dia kucurkan ke Evergrande itu memberikan imbal manfaat pada perbankan itu. Jadi ketika perbankan banyak menyalurkan kreditnya ke Evergrande dan pada akhirnya Evergrande tidak bisa mengembalikan itu, ya
perbankan pada akhirnya ya kemungkinan juga akan tersiok-siok. Coba bayangkan kalau sektor jasa keuangan menjadi sektor ekonomi paling besar dalam hal jasa, dan sektor real seperti properti yang bisa melibatkan sekitar 60 model bisnis yang lain, dari warung, dari mana semua, ya karyawan dan sebagainya. Ini kan menjadi satu bentuk kiamat lah bisa dikatakan bagi rakyat Cina dan bahkan bagi partai komunis itu, ya. Dan kabarnya kita dengar juga ya hari-hari ini ada berita yang menunjukkan bahwa investasi Cina di Afrika itu sekitar 17 apa 27 negara itu yang minta restrukturisasi hutang. Ya, artinya tidak bisa membayar hutang itu jatuh temponya itu kemudian dibayar, atau penundaan pembayaran hutang. Apa ya? Di mana kemudian yang bisa diandalkan dari Cina ini? Jadi kalau ada negara-negara yang saat ini, kalau katakanlah kita melihat seperti kasusnya di Indonesia, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung yang pekerjaannya seperti itu, ya itulah ya, ketika segala sesuatu tidak direncanakan dengan baik, ya hutang mudah diperoleh, pada akhirnya mangkrak, ya. Jadi kerjakan dulu baru dipikir kemudian, yang kemudian terjadi ya uang sebanyak ratusan triliun itu tidak bisa digunakan sama sekali. Coba kalau kita bayangkan, kita jadi apa kira-kira itu infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Main sepak bola nggak bisa, ditanam pertanian nggak ada karena beton semua, ya kan? Dan mangkrak. Dan kapan akan selesai nggak jelas kapannya. Sementara ratusan triliun sudah ditanam dalam investasi itu. Ya, inilah yang kemudian juga terjadi di Cina itu. Ya, berbagai berita sudah menunjukkan bahwa gedung-gedung yang kosong itu sudah sangat banyak, apartemen-apartemen yang tidak terbeli karena perencanaan marketingnya yang rendah, dan pada akhirnya itu dihancurkan semua. Ya, tidak ada yang tersisa dari mereka itu. Dan itu menjadi rongsokan. Apa nilai rongsokan itu? Nambah pekerjaan lagi. Ya, untuk menghancurkan itu butuh pekerjaan, dan untuk membersihkan tanah dari rongsokan butuh pekerjaan lagi, ya kan? Akan menjadi jauh lebih berat. Harga yang sangat mahal dari kebodohan pemerintah, ya, kebodohan dari perencanaan yang dan ada. Dan inilah yang akhirnya menjadi hujan tangis, bahkan para orang-orang yang dirugikan oleh Evergrande ini adalah air mata, keringat, dan darah mereka. Ya, mungkin pertaruhannya memang betul-betul hidup dan mati. Ya, kalau jutaan orang tidak bisa diselesaikan ini, dan kemungkinan akan terjadi kerontokan dari properti lain yang ada di Cina, ya betul-betul memang ini runtuh ini. Dan tampaknya yang dipikirkan oleh orang Amerika atau The Fed dan lain sebagainya, ini efeknya bisa dikendalikan. Jadi tidak terpengaruh karena ini banyak investasinya itu hanya di Cina sendiri. Ada sekitar 280-an kota di Cina dengan 1.300 proyek itu di internal Cina. Maka kebanyakan orang yang beli apartemen itu adalah orang-orang Cina sendiri, ya. Orang di luar itu tidak termasuk. Hanya kemungkinan ada investor dari luar itu yang dirugikan. Tapi saya kira pemerintah mereka akan ikut menekan pemerintahan Cina, dan ini pelajaran yang sangat penting bagi pemerintahan Cina. Banyak pakar mengatakan ya Partai Komunis, sistem ekonomi Partai Komunis betul-betul diuji di dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi berkenaan dengan runtuhnya Evergrande ini. Bisakah Cina itu lolos dari sini? Ini kita masih menunggu waktu. Setidaknya beberapa hari akan terjadi kerusuhan sosial karena rakyat mungkin tidak mendapatkan haknya, atau Cina betul-betul turun tangan dan menyelesaikan pekerjaannya itu, ya. Dua-duanya mengambil risiko yang cukup berat, ya, dan tampak bahwa pukulan dari dalam Cina sendiri, di mana proyek-proyek gagal seperti itu tuh sekarang mulai bermunculan karena bubble konstruksi atau properti, dan juga proyek-proyek infrastruktur yang ada di luar negeri juga menghadapi
persoalan serius, penundaan pembayaran kredit, ya, dan itu juga menjadi pukulan yang beruntun. Terutama yang sudah jelas ini adalah yang terjadi di Afrika. Ya, kalau misalnya salah satu kasus contoh yang mungkin bisa dilihat mungkin adalah di Indonesia itu adalah kereta Jakarta-Bandung, ya, yang merupakan bagian dari Road and Belt Initiative. Itu juga tampaknya tidak jelas. Ya, karena konsorsium Indonesia diminta uang hanya 4 triliun saja, tampaknya tidak sanggup memenuhinya, dan ini betul-betul proyek yang habis-habisan. Saya kira hujan tangis, ya, antara rakyat dan Partai Komunis Cina dalam menghadapi keruntuhan ini harusnya menjadi pelajaran besar bagi bangsa Indonesia itu, bahwa hutang yang berlebihan, apalagi tidak punya kemampuan dalam memberikan perencanaan yang baik, ya pada akhirnya itu akan nyungsep semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.